Pak Sugiarto, Ibu Tari. Terima kasih kesediaannya malam ini boleh bergabung di dalam pelayanan untuk persekutuan doa online. Bagaimana kabarnya Pak Sugiarto dan pekerjaannya sampai saat ini, Pak? Baik, dan pekerjaan juga Tuhan berkati. Sampai saya juga heran kok bisa seperti ini, ya. Saya bersyukur sekali untuk itu. Oke, puji Tuhan. Jadi tetap bersyukur, bahkan boleh melihat karya Tuhan yang ajaib ya Pak ya. Ya. Puji Tuhan. Kalau Ibu Tari, bagaimana Ibu ini pekerjaannya, keluarganya? Ya, keluarga sehat, semuanya sehat, dalam keadaan sehat, anak-anak pun sehat, juga papanya anak-anak juga sehat, dan pekerjaan tetap juga masih diberi kesempatan untuk tetap bekerja. Ya, puji Tuhan, senang sekali mendengarnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menopang kita. Amin ya. Ya, Pak Sugiarto mungkin bisa berbagi cerita Pak. Ini Tentang apa? Oh iya, tentang ketika menerima Tuhan Yesus itu pastinya ada sukacita ya Pak ya. Oh ya. Ya, mungkin ada cerita Pak ketika sukacita ketika mendengar kabar baik sehingga boleh percaya kepada Tuhan. Mungkin bisa berbagi cerita buat kita. Ya, kalau saya mengingat masa-masa seperti itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya dari keluarga bukan Kristen. Orang tua sangat ketat untuk sembahyang. Ketika mendengar saya ikut gereja, dia marah sekali dan dia mengancam jangan sampai dibaptis. Ya boleh ikut tapi jangan sampai dibaptis. Ya, saya bisa percaya kepada Tuhan sebenarnya waktu kuliah, ya, karena dosen saya sangat baik, orang Kristen yang baik. Dia memberikan contoh kehidupan orang Kristen ini seperti apa. Dan itu membuat saya tertarik untuk terus melihat apa yang dia lakukan di dalam hidupnya. Dan memang saya bisa percaya itu tidak waktu yang cepat, butuh waktu 1 tahun. Dan sebenarnya mendengar Injil sudah waktu SMA ya. Ada teman saya yang baik, yang mencintai Tuhan, yang saat ini jadi hamba Tuhan yang terkenal. Dan dia sering memberitakan Injil kepada saya, tapi saya bilang urusan surga itu bukan saat ini. Saya bilang gitu. Saya tidak perlu surga untuk saat ini. Jadi sampai sana dia mendorong saya sehingga berhenti ketika saya ngomong seperti itu. Padahal setiap hari saya ketemu dengan dia selalu memperlihatkan hidupnya juga sangat baik, sabar, tapi saya belum bisa menerima apa yang dia ceritakan. Dan ketika saya kuliah, saya melihat dosen saya, akhirnya lambat laun, dan firman yang mulai berbicara, saya makin mengerti bahwa Yesus ini bukan orang biasa. Karena dia mengatakan hal-hal yang tidak mungkin dikatakan oleh manusia. Seperti dia mengatakan, hai engkau yang letih lesu dan yang beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi sentosa. Itu saya waktu itu merenungkan itu, ini siapa orang seperti ini bisa menjamin memberi sentosa. Dan lambat laun saya percaya, yaitu pada tahun 76. Jadi tahun 75 saya mendengar, 76 awal saya meyakini, saya percaya, dan hidup saya berubah mulai saat itu. Wah, pastinya ini sejarah hidup yang tidak dilupakan ya Pak ya. Puji Tuhan bahwa meskipun banyak kendala, tetapi orang-orang yang dipilihnya adalah sebuah anugerah dari Tuhan.
Bagaimana dengan Ibu Tari? Bagaimana pengalamannya? Ada sukacita ketika menerima keselamatan, pertama kali mendengar kabar baik. Mungkin ada yang bisa dibagikan ke kita, Ibu, Ya, kisahnya. sangat sukacita sekali sampai saat ini karena sudah mengenal Sang Juru Selamat ya, yang bisa menyelamatkan kita kayak gitu. Dulunya sama, saya juga dari keluarga bukan Kristen ya. Saya berpikir waktu dulu itu kalau saya tidak merantau, waktu dulu saya kan pernah merantau gitu. Nah di sana sekeliling saya, teman-teman saya itu semua Nasrani ya kan. Dan di situ, tapi yang menjadi heran buat saya itu teman-teman saya Nasrani itu tidak membedakan siapa saya gitu. Saya itu meskipun bukan seagama dengan mereka, tapi mereka tetap mau berteman dengan saya, tetap berbagi apapun yang mereka punya, kegiatan apapun tetap saya diikutkan seperti itu. Dan singkat cerita, waktu itu mereka bilang hanya kita percaya saja, dengan kasihnya kita akan diselamatkan. Kok bisa seperti itu ya? Bukan dengan perbuatan baik, bukan amal yang banyak seperti itu. Ya waktu itu kan yang saya tahu gitu. Dari situ saya belajar dan mereka pun sering mengajak saya, ayo ikut kumpul-kumpul aja. Jadi saya ikut. Ya, waktu itu saya ikut aja. Ya udah, pokoknya jangan macam-macam wis ya, pokoknya gitu. Pokoknya saya cuma duduk tok ya, kayak gitu. Udah saya waktu itu ikut duduk aja. Nah, ini saya mendengar Bapak Pendeta berfirman bahwa ada satu bola ya kan gitu. Waktu itu kan di mana itu ya, dibilang akan dimusnahkan semuanya. Tapi di situ ada darah domba ini akan dilewati ya, seperti itu. Dari situ saya berpikir, masa bisa seperti itu cuma dengan darah saja ya kan itu. Nah dari situ saya terus setiap hari ngikut, penasaran saya. Jadi setiap ada ini, yuk ikut lagi ya, ikutlah saya di situ. Setiap ada mereka kumpulan-kumpulan itu. Dari situ saya sedikit demi sedikit, oh ternyata begitu ya. Kita ternyata bisa diselamatkan itu hanya percaya saja sama Tuhan Yesus gitu. Jadi itulah cuma satu-satunya jalan dan keselamatan. Waktu itu saya pernah dengar gitu. Nah dari situ saya dengan memberanikan diri tanpa persetujuan orang tua saya, juga nggak tahu kan waktu itu, saya mengikut Tuhan dan saya dibaptis dan saya ikut percaya sama Tuhan. Dan waktu saya pulang ke rumah, mereka belum tahu ini saya mau bilang bagaimana ya, karena sudah mengikuti Tuhan Yesus seperti itu. Nah ya udahlah, pokoknya saya bilang aja sama itu sama orang tua saya. Dan ternyata orang tua saya pun setuju aja, diam, maksudnya enggak, oh ya sudah, kalau itu sudah menjadi kepercayaanmu dan itu sudah menjadi pilihanmu. Waduh, saya puji Tuhan gitu. Nah dan dari situ saya tetap berdoa untuk keluarga saya semuanya agar tetap mendapat keselamatan itu. Dan saya bersyukur kakak saya sudah mulai mengikut Tuhan seperti itu, dan saya masih punya kerinduan lagi ibu saya, kakak-kakak saya yang lain juga bisa mengikut Tuhan seperti itu, seperti saya mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa ini pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa sekali ya. Dan saya percaya juga ada sukacita besar, bagaimana Allah di dalam kasih yang besar, Dia yang memilih kita. Ini adalah sebuah anugerah. Tapi baik Pak Sugiarto dan Ibu Tari melihat keadaan sekarang ini ya. Sekarang ini kayaknya dunia taunya lagi bersusah, lagi dalam pergumulan yang berat seperti itu ya, baik dalam hal ekonomi, usaha, semua saat ini berdampak seperti itu. Nah, kira-kira apakah sukacita ketika sudah berjalan bersama Tuhan itu, apakah itu mempengaruhi, apakah sukacitanya berkurang? Bagaimana Pak Sugiarto? Saya bersyukur sekali kalau sukacita saya dalam mengikuti Tuhan tidak berubah ya. Amin. Akan semakin kuat di dalam hati ini. Memang kesulitan masih ada, tapi iman ya kepada Tuhan yang mengasihi saya
itu menguatkan saya senantiasa untuk tetap bersukacita. Dalam mengikut Tuhan, kalau selalu dekat dengan Tuhan, maka sukacita itu mengalir ya. Seperti yang dia katakan, air hidup, air yang hidup yang terus mengalir. Dan itu yang saya alami, dan pelayanan juga menjadi suatu sumber sukacita saya karena saya bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Wah, terima kasih, sukacitanya nggak berubah ya. Kalau Ibu Tari nih bagaimana? Apalagi sekarang ini harus juga mendampingi berapa putri Bu? 3 putri ya. Bagaimana Ibu di dalam masa pandemi ini? Apakah sukacitanya berubah berjalan bersama Tuhan ataukah tetap? Bagaimana Ibu ini? Ya tidak munafik juga ya, kadang sukacita naik turun seperti itu ya, emosi apa, tapi tetap kita sukacita terus karena mengingat berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan anak-anak, ya suami, diri kita sendiri juga itu anugerah yang terbesar, jadi sukacita terus ada gitu ya. Puji Tuhan ya, saya percaya bahwa sukacita kita itu tidak ditentukan oleh keadaan. Kalaupun keadaan mungkin itu manusianya kita, tetapi sukacita kita adalah ketika Tuhan selalu bersama dengan kita dan Tuhan tetap menopang hidup kita. Saya sangat diberkati melalui kesaksian baik Pak Sugiarto dan juga Ibu Tari. Baik, saat ini kita akan memulai persekutuan doa online kita. Temanya apa Pak Sugiarto dan Ibu Tari? Sukacita keselamatanku. Salam jemaat sekalian, selamat malam. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam persekutuan doa online malam ini. Kita bersyukur sekalipun kita belum bisa bertemu dalam persekutuan doa secara langsung di gereja, kiranya hati kita tetap diberi sukacita dan gerakan oleh Roh Kudus-Nya untuk berkumpul bersama keluarga kita masing-masing dalam persekutuan doa malam ini. Dengarlah panggilan persekutuan kita malam ini. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian bersama-sama dengan nyanyian Bagi Dia. Bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersekutu Tuhan, berkumpul di sini, di gereja maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui persekutuan doa malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar bisa mengikuti persekutuan doa online ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, Tuhan Yesuslah sahabat kita yang sejati. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Dia yang terindah, menghibur, menolong, dan menyelamatkan jiwa kita. Ini adalah pengalaman iman kita yang paling indah saat kita berjumpa dengan Dia. Mari kita nyanyikan pujian Bunga Bakung di Lembah. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dia terindah bagiku. Ia bagaikan bunga bakung, selalu ku rindu. Ku jadikan suci tak bercela. Dalam duka dan Dia penolongku, selama itu sekat padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Yesus yang menanggung segala dukaku, dalam pencobaan yang menguatkanku. Kan ku tinggalkan semua dan cinta padanya, dengan setia ku hidup baginya. Bila kelak ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti hatiku bersukacitalah. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita malam hari ini adalah sukacita keselamatanku. Kita membaca di dalam Nas Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dan 21 dan pasal 4 ayat 1. Saya bacakan untuk setiap jemaat sekalian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bimbing kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu memberi kami pengertian dan kami diperbaharui cara pandang hidup kami, sehingga kami makin dikuatkan untuk boleh bersuka cita di dalam Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Roh Kudus yang akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan, dan kami semua jemaat-Mu bersama-sama belajar menghidupinya.
Di dalam nama Yesus, Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menggumulkan iman kekristenan kita, di mana letak sukacita yang sejati di dalam hidup kita? Apakah dasar sukacita yang sejati itu? Saudara, sukacita kita tidak terletak di luar Tuhan. Bukan pada hal-hal sementara atau ditentukan oleh situasi hidup kita. Kebenaran firman Allah pada malam hari ini akan menolong kita untuk belajar bahwa sukacita sebagai orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus adalah sukacita di dalam Tuhan. Hal ini menjadi salah satu tema penting di dalam kitab Filipi yang kita baca, bahwa kata sukacita di dalam Tuhan muncul berkali-kali. Sebagai satu perenungan firman Allah malam hari ini, apa yang menjadi alasan sukacita Bapak Ibu sekalian bersama dengan saya? Yang pertama, karena kita telah menerima anugerah untuk mengenal dan mengalami kasih Allah. Paulus berkata dalam pasal 3 ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Siapa Paulus? Dia menuliskan di dalam kitab Timotius pasal 1 ayat 14-16. Aku adalah orang yang paling berdosa. Namun oleh karena anugerah di dalam Kristus, aku telah dikasihi oleh Allah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Sehingga Paulus menjadi teladan hidup bagi siapapun orang yang percaya untuk menyadari bahwa dia mengalami kasih Allah yang begitu besar. Dan itu menjadi alasan sukacitanya menerima anugerah dan mengenal siapa Yesus yang telah mengasihinya sebagai orang yang berdosa. Demikian juga hidup saudara dan saya. Sukacita kita karena kita telah mengenal dan mengalami kasih Kristus yang menebus kita sebagai orang yang berdosa. Yang kedua saudara, alasan kita bersukacita karena di dalam Tuhan kita menerima jaminan keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kemuliaannya. Di dalam pasal 3 yang kita baca ayat 20 tadi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dikontraskan dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam keduniawian. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan orang-orang yang sungguh menerima jaminan kehidupan yang kekal. Dan dikatakan bahwa kewargaan kita sekarang bukan hanya menjadi warga negara dunia, tetapi kita menerima kewarganegaraan baru sebagai orang-orang yang menerima kerajaan surga. Dan dikatakan bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan tubuh kemuliaan kita adalah tubuh kemuliaan dari Kristus di dalam kemuliaannya. Jaminan keselamatan itu juga dikatakan oleh Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan tidak ada satupun atau kuasa apapun yang mampu merampas, merebut mereka dari tanganku. Yesuslah yang menjamin keselamatan dan kehidupan kekal jiwa kita sehingga kita menerima kewargaan surgawi. Dan itu adalah sumber sukacita kita. Saudara, yang ketiga, kita bersukacita seperti teladan Paulus. Dia diberi kesempatan untuk melayani supaya orang lain juga boleh mengalami anugerah untuk mengenal
dan juga mengalami kasih Tuhan seperti hidupnya. Demikian juga hidup kita. Kita pun akan dimampukan oleh Tuhan untuk boleh menjadi alat anugerah Tuhan, supaya orang lain pun boleh mengalami kasih Tuhan yang sama. Sehingga Paulus berkata, aku giat dan rela berkorban dalam melayani orang lain yang telah ditebus oleh Tuhan untuk menjadi jemaatnya. Dan dia rela melakukan semua bentuk pengorbanan apapun. Karena apa? Di situ adalah sukacitanya di dalam melayani Tuhan dan juga di dalam melayani jemaatnya, untuk boleh sungguh-sungguh jemaat mengalami pengenalan Tuhan dan juga mengalami keselamatan. Biarlah hidup kita pun akan dipakai Tuhan untuk menjadi sarana orang lain yang belum mengenal kasih Tuhan. Mereka juga boleh bersukacita sama seperti sukacita yang kita alami. Yang terakhir, saudara, ada satu pertanyaan penting yang kita boleh renungkan. Apakah sukacita kita berubah, pudar seiring waktu dan kesukarsulitan dari tantangan iman yang kita hadapi? Saudara, jawabannya adalah tidak. Pada kenyataan di masa pandemi ini, setiap kita mungkin di rumah mengalami masa-masa sulit, ada kesukaran, ada hal-hal yang menjadi tantangan iman kita. Tetapi saudara, di dalam bagian kebenaran firman Allah, kita diberikan perintah pada pasal 4 ayat yang pertama mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasih dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika firman Allah memberi perintah kepada kita, berdirilah teguh, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara, kebenaran ini bukan hanya berlaku bagi jemaat di Filipi, tetapi berlaku bagi gereja sampai sekarang ini. Apa yang menjadi alasan untuk kita tetap tidak kehilangan sukacita dan kita harus berdiri teguh di dalam iman kita? Yang pertama, karena Tuhan yang memelihara iman kita sampai pada akhirnya. Pasal 1 mengatakan demikian. Karena ia telah memulai pekerjaan yang baik, ia yang telah memelihara iman, ia yang telah memulai, ia yang meneruskannya sampai pada hari kedatangan Kristus. Betapa setianya Tuhan yang menganugerahkan iman kepada kita dan menopang iman kita yang paling lemah sekalipun untuk dipeliharanya, disempurnakannya sampai kedatangan Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang tidak kehilangan keselamatan kita dan sukacita di dalam keselamatan itu. Yang kedua, karena sumber sukacita kita abadi. Siapakah di dalam dunia ini yang abadi? Apakah yang ada di dalam dunia ini yang bersifat abadi? Saudara, jawabannya tidak ada. Hanya Tuhan yang abadi. Ketika sukacita kita bersumber dari Tuhan yang abadi, maka sukacita kita tidak lekang oleh waktu, tidak hilang oleh kesukarsulitan. Kita akan tetap bersemangat, bersukacita di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Karena Dia begitu mengasihi kita yang berdosa ini. Kita juga boleh bersukacita, bersemangat untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Di dalam doa kita, di dalam pelayanan kasih kita. Supaya orang lain pun juga mengalami sukacita, keselamatan yang sama. Biarlah yang abadi hanya Tuhan, sehingga sukacita kita pun abadi. Mari nikmati sukacita keselamatan kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kekristenan iman kami mengajari sukacita kami bersumber dari Tuhan yang abadi, yang kekal, bukan dari dunia ini. Dan situasi hidup dan kesulitan kami tidak mempengaruhi setiap sukacita kami. Karena Tuhan tidak pernah berubah dan tidak terpengaruh oleh situasi keadaan. Sehingga Engkau akan terus menolong mendewasakan iman kami untuk tetap kuat dan bersukacita di dalam Tuhan. Pakailah hidup kami untuk kami juga boleh membagikan sukacita keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kami, anggota keluarga kami yang kami gumulkan, dan orang-orang terdekat kami, supaya mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, dan mereka bersukacita. Dalam nama Yesus, amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini. Sukacita kita
karena keselamatan yang tidak terampas dengan tantangan dan kesulitan hidup kita. Mari sebelum kita melayani bersama-sama di dalam pokok doa, kita nyanyikan pujian Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pokok doa yang pertama, bersyukur oleh anugerahnya kita yang berdosa boleh mendengar kabar baik dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sukacita keselamatannya menjadi dasar kekuatan iman kita dalam menghadapi berbagai pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi. Mari kita berdoa bersama untuk pokok doa ini. Tuhan, jika kami merenungkan kembali akan anugerah-Mu, kami tidak akan bisa untuk tidak bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk menerima anugerah-Mu. Itu suatu hal yang besar yang Tuhan berikan untuk kami. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar ini. Karena kasih-Mu, Engkau terus membimbing kami untuk supaya kami boleh menjalani hidup ini makin sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami di dalam mengikut Engkau, kami merasakan bahwa hidup kami makin hari makin indah. Karena sukacita yang Tuhan berikan, yang ada di dalam keselamatan, selalu menjadi kekuatan kami. Dan Tuhan kuatkan kami di dalam beriman kepadamu untuk bisa terus menghadapi pergumulan hidup ini dan kesulitan yang kami hadapi, penuh dengan berharap kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Sebagai pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa kita dalam memasuki era new normal, supaya roda ekonomi terus bergerak. Kegiatan-kegiatan sosial termasuk tempat-tempat ibadah yang akan dibuka, termasuk gereja, supaya Tuhan campur tangan menolong negeri kita, khususnya Jawa Timur yang angka penyebaran COVID masih tinggi. Berdoa juga supaya masyarakat taat dan protokol kesehatan benar-benar dijalankan dengan baik. Dan anak-anak kita yang sekolah ataupun kuliah bisa masuk nantinya dalam waktu yang tepat dan terlindung saat pemerintahan pengambilan keputusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang di surga, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk keputusan-keputusan yang diambil
pemerintahan ini ya Tuhan, di mana akan diadakan new normal. Kiranya semuanya ini bisa diberikan keputusan tepat bagi kami, masyarakat-masyarakat, supaya kami juga aman, nyaman dalam menjalani new normal ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang akan bersekolah nantinya maupun yang akan kuliah, biarlah mereka juga mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tidak ada rasa takut. Dan kami berdoa juga untuk masyarakat supaya mereka taat, patuh, dan mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk menjaga kebersihan, memakai masker saat di luar, dan menjaga jarak, dan yang lain-lain. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, masyarakat, untuk mengikuti dan bisa menjalankan semua perintah yang ada dan disiplin. Tuhan, itulah doa-doa kami, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, biarlah segala yang terjadi dalam bangsa ini semua bisa terlewati, dan semua adalah karena kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama supaya pintu kabar baik makin terbuka di masa pandemi ini bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran sejati, kedamaian dan juga keselamatan dari jiwanya. Semua oleh anugerah dan karya Roh Kudus, Tuhan memakai tiap kita dan gerejanya untuk menjadi saksinya. Kita berdoa supaya kita semua boleh menjadi saksi Kristus di dalam masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada sesuatu kejadian di luar daripada sepengetahuan Allah, dan kami percaya juga bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka kami yakin bahwa Tuhan juga akan memberi jalan keluar dan akan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Dan saat ini kami tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Kami percaya bahwa semua keadaan Tuhan buat untuk rencana dan tujuan-tujuan Allah. Terlebih kami percaya juga di dalam masa pandemi ini Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan tetap termotivasi, terdorong untuk boleh menjadi saksi-Mu dimanapun, mungkin dimulai di dalam keluarga atau dimanapun berada. Tolong kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu untuk memberitakan kabar baik. Terlebih juga saat ini jiwa-jiwa yang mungkin masih ragu akan keselamatan jiwanya, agar boleh melihat bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus, di dalam kasih dan anugerah yang besar. Kiranya Tuhan yang membuka pintu hati, baik kami yang menyampaikan dan juga setiap orang yang mendengarkan kabar baik ini. Ini doa kami, pakai kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita memasuki pokok doa pergumulan tiap jemaat, mari kita nyanyikan pujian Tak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah.
Mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, kerohanian, supaya Tuhan menguatkan dan menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali berdoa kepadamu, karena Kaulah tempat kami berseru, Kaulah tempat kami memohon pertolongan, dan kami tahu karena Engkau yang sanggup menolong kami. Tuhan, oleh karena itu kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, pergumulan kesehatannya, pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga dan iman mereka. Kami mohon supaya Tuhan campur tangan, Tuhan menyatakan diri-Mu sebagai Allah yang memelihara, yang menguatkan, dan yang memimpin hidup kami. Engkaulah gembala yang baik. Kami menunggu Tuhan, Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu. Terima kasih. Kami berdoa demi nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah persekutuan doa online pada malam hari ini telah selesai. Kiranya tiap keluarga jemaat terberkati dan teruslah kita tekun berdoa. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 secara online di rumah kita masing-masing jam 9 pagi atau menyesuaikan. Akhirnya kami yang melayani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan salam sehat. Tetap terlindungi di dalam dan di luar rumah dan tetap menerapkan pola hidup sehat. Kristus memberkati. Amin. Amin.